Para siswa, pada pertemuan sebelumnya kalian telah belajar tentang kalimat tunggal atau kalimat simpleks. Maka pada pertemuan ini kalian akan belajar tentang kalimat majemuk atau kalimat kompleks. Ciri-ciri kalimat majemuk atau kalimat kompleks terdiri lebih dari satu subjek dan satu predikat, sehingga terdiri lebih dari satu klausa. Jenis-jenis kalimat majemuk ada 3. Yang pertama, kalimat majemuk setara. Kedua, kalimat majemuk bertingkat. Ketiga, kalimat majemuk campuran. Kita akan bahas satu persatu tentang jenis-jenis kalimat majemuk tersebut. Yang pertama akan kita bahas tentang kalimat majemuk setara atau sering disebut juga kalimat majemuk koordinatif. Kalimat majemuk koordinatif ditandai dengan penggunaan konjungsi atau kata hubung koordinatif. Jenis-jenis konjungsi koordinatif: 1. Konjungsi yang menyatakan hubungan penggabungan atau penambahan atau sering disebut sebagai aditif. Contohnya dan serta. 2. Konjungsi koordinatif pertentangan. Konjungsinya tetapi, namun, sedangkan, melainkan, padahal. Contoh kalimatnya, saya ingin membeli kamera, tetapi uang saya belum cukup. Konjungsi yang digunakan di sini adalah konjungsi pertentangan tetapi. Kalian harus ingat, ketika kalian menerapkan atau menggunakan konjungsi pertentangan di sini, sebelum konjungsi tersebut harus ditandai dengan penggunaan tanda baca koma. 3. Konjungsi koordinatif pemilihan atau disjungtif, yaitu konjungsi atau. Yang keempat, konjungsi koordinatif pengurutan. Jenis konjungsinya yaitu lalu, kemudian. Contoh kalimat majemuk setara atau koordinatif. Perhatikan kalimat-kalimat berikut. 1. Kamu datang ke rumahku atau aku datang ke rumahmu. Konjungsi yang digunakan di sini adalah konjungsi atau. Konjungsi atau merupakan konjungsi kalimat majemuk setara pemilihan. Pada kalimat ini terdiri dari 2 klausa. Klausa yang pertama, kamu datang ke rumahku, dan klausa yang kedua adalah aku datang ke rumahmu. 2. Ia segera masuk ke kamar, lalu berganti pakaian. Konjungsi yang digunakan di sini adalah konjungsi lalu. Konjungsi lalu ini adalah konjungsi kalimat majemuk setara pengurutan. Sedangkan klausa yang di sini, yaitu klausa yang pertama, ia segera masuk ke kamar, klausa yang kedua, berganti pakaian. 3. Dia suka lagu itu, tetapi Hasan tidak mau membeli kaset itu. Konjungsi yang digunakan di sini adalah konjungsi tetapi yang merupakan konjungsi dalam kalimat majemuk setara yang menyatakan pertentangan. Sedangkan klausa yang di sini, klausa yang pertama, dia suka lagu itu, dan klausa yang kedua, Hasan tidak mau membeli kaset itu. 4. Nera memasak sayur dan lauk. Konjungsi yang digunakan di sini adalah konjungsi dan, yang menyatakan hubungan penggabungan. Sedangkan klausa yang dipakai atau yang ada di sini adalah klausa yang pertama, Nera memasak sayur, dan klausa yang kedua adalah Nera memasak lauk. Dari contoh-contoh tersebut dapat disimpulkan ciri-ciri dari kalimat majemuk setara atau koordinatif adalah yang pertama, terdiri dari 2 klausa atau lebih. Yang kedua, posisi klausa tidak dapat diubah karena kedudukannya sederajat. Apa yang dimaksud dengan sederajat? Sederajat karena kedudukannya sama. Tidak ada yang menjadi induk atau utama, dan tidak ada yang menjadi anak atau bawahan. Contoh pada kalimat, Nera memasak sayur dan lauk. Di sini, tadi masih ingat klausanya yaitu klausa pertama, Nera memasak sayur, klausa yang kedua, Nera memasak lauk. Kedua klausa ini kedudukannya sama. Mengapa tadi klausa tidak dapat diubah? Misalnya pada contoh, kalau kita ubah klausa yang kedua
dan lauk, Nera memasak sayur, maka kalimat tersebut tidak akan mempunyai makna. Dan masing-masing klausa dapat berdiri sendiri. Mengapa masing-masing klausa dapat berdiri sendiri? Contoh, Nera memasak sayur dan lauk. Klausa itu merupakan atau dapat berpotensi menjadi sebuah kalimat. Kalimat tunggal yang pertama, Nera memasak sayur. Kalimat tunggal yang kedua, Nera memasak lauk. Jika kalian masih bingung tentang apa itu klausa dan kalimat, kalian bisa melihat kembali video pada materi sebelumnya. Nah, kita akan beranjak ke jenis kalimat yang kedua, yaitu kalimat majmuk bertingkat atau subordinatif. Konjungsi pada kalimat majmuk bertingkat atau subordinatif. Yang pertama, konjungsi yang menyatakan hubungan waktu dan temporal. Teman-teman bisa membaca di sini banyak sekali konjungsinya. Lalu, yang kedua, konjungsi majmuk bertingkat yang menyatakan hubungan syarat atau kondisional. Banyak jenisnya juga di sini. Ada jika, kalau, jikalau, asal atau asalkan, bila, dan manakala. Yang ketiga, konjungsi majmuk bertingkat yang menyatakan hubungan pengandaian dengan konjungsi andaikan, seandainya, andai kata, sekiranya. Lalu ada juga konjungsi yang menyatakan hubungan tujuan atau final dengan kata agar, supaya, biar, demi, supaya, untuk. Yang kelima, konjungsi majmuk bertingkat menyatakan hubungan pertentangan atau istilahnya konsesif. Kata yang digunakan atau konjungsi yang digunakan adalah walau atau walaupun, meski atau meskipun, kendati atau kendatipun, sungguh atau sungguh pun, sekalipun dan biarpun. Yang keenam, konjungsi majmuk bertingkat yang menyatakan hubungan pembandingan atau kemiripan. Contoh, seakan-akan, seolah-olah, sebagaimana, dan masih banyak lagi seperti yang tercantum di sini. 7. Konjungsi majmuk bertingkat yang menyatakan hubungan sebab atau kausal. Contoh konjungsinya, sebab, karena, akibat, oleh karena, oleh sebab. 8. Konjungsi majmuk bertingkat yang menyatakan hubungan hasil atau akibat, atau konsekutif. Konjungsi yang digunakan, sehingga, sampai atau sampai-sampai, dan maka. 9. Konjungsi yang menyatakan hubungan pengecualian dengan menggunakan konjungsi kecuali dan selain. 10. Konjungsi majmuk bertingkat yang menyatakan hubungan cara, konjungsinya dengan tanpa. 11. Konjungsi majmuk bertingkat yang menyatakan hubungan alat, konjungsinya dengan tanpa. Lalu, konjungsi yang menyatakan hubungan atributif, konjungsinya adalah konjungsi yang. Contoh, ada dua kalimat tunggal. Kalimat tunggal yang pertama, pamannya tinggal di Bogor. Kalimat tunggal yang kedua, pamannya meninggal kemarin. Ketika kedua kalimat tersebut dihubungkan dengan konjungsi yang, akan menjadi kalimat pamannya yang tinggal di Bogor meninggal kemarin. Ya, di sini merupakan perluasan dari subjek. Pamannya yang tinggal di Bogor subjek, meninggal predikat, kemarin sebagai keterangan waktu. Contoh yang lainnya. Kalimat tunggal yang pertama, KUD menjadi pembeli cengkeh di daerah. Kalimat tunggal yang kedua, KUD sering kehabisan dana. Kedua kalimat tersebut dihubungkan dengan konjungsi yang, maka akan menjadi KUD yang menjadi pembeli cengkeh di daerah sering kehabisan dana. Lalu yang ke-13, jenis konjungsi majmuk bertingkat, ada yang menyatakan hubungan penjelas atau komplementasi dengan konjungsi bahwa. Contoh, kalimat tunggal yang pertama,
Pendidikan sistem Eropa mengajarkan kepada para sastrawan. Contoh kalimat tunggal yang kedua, dunia sastra tidak harus sepenuhnya ditautkan pada dunia keagamaan. Ketika dihubungkan dengan konjungsi bahwa, kedua kalimat tunggal tersebut akan membentuk kalimat majemuk bertingkat seperti berikut. Pendidikan sistem Eropa mengajarkan kepada para sastrawan bahwa dunia sastra tidak sepenuhnya ditautkan pada dunia keagamaan. Lalu perhatikan kalimat-kalimat berikut. Pertama, pemuda itu berhasil karena ia bekerja keras. Kedua, kami harus pergi sebelum ia datang. Di sini pada kalimat pertama konjungsi yang digunakan adalah konjungsi karena, yang kedua adalah konjungsi sebelum. Nah, kita akan lihat. Pada contoh tersebut, kami harus pergi sebelum ia datang. Kami harus pergi pada kalimat majemuk bertingkat disebut sebagai induk kalimat. Sebelum ia datang disebut sebagai anak kalimat. Anak kalimat bersifat melengkapi dari induk kalimat. Tanpa adanya anak kalimat, induk kalimat dapat berdiri sendiri. Kemudian, di sini disebut sebagai anak kalimat, ciri dari anak kalimat yaitu pada klausa tersebut diawali dengan adanya konjungsi. Meskipun kedudukannya dibalik, seperti berikut, sebelum ia datang, kami harus pergi. Tetap karena di sini, klausa di sini diawali dengan sebuah konjungsi, maka disebut sebagai anak kalimat. Lalu, kami harus pergi tetap disebut sebagai induk kalimat. Nah, kalian harus ingat, ketika anak kalimat itu di depan induk kalimat, maka di dalam anak kalimat tersebut ditandai dengan penggunaan tanda baca koma. Sudah ya. Kemudian dari beberapa paparan tersebut dapat disimpulkan ciri-ciri kalimat majemuk bertingkat atau subordinatif. Yang pertama, terdiri atas dua atau lebih klausa. Yang kedua, terdapat induk kalimat dan anak kalimat. Yang ketiga, posisi induk kalimat dan anak kalimat dapat diubah-ubah seperti tadi. Induknya bisa di belakang, anak kalimatnya bisa di depan, ataupun sebaliknya. Jenis kalimat majemuk yang ketiga adalah kalimat majemuk campuran. Contoh, Raffi pergi ke supermarket dan bioskop setelah masa pandemi berakhir. Pada kalimat ini menggunakan dua konjungsi dan lalu konjungsi setelah. Konjungsi dan itu terdapat pada kalimat majemuk setara. Konjungsi setelah itu terdapat pada kalimat majemuk bertingkat. Sehingga dikatakan bahwa di sini adalah kalimat majemuk campuran. Mengapa campuran? Karena terdapat penggunaan konjungsi dalam majemuk setara dan dalam kalimat majemuk bertingkat. Lalu di sini tentunya ada tiga klausa. Klausa yang pertama, Raffi pergi ke supermarket. Klausa yang kedua, Raffi pergi ke bioskop. Klausa yang ketiga, masa pandemi berakhir. Demikian penjelasan tentang kalimat majemuk atau kalimat kompleks. Terima kasih.